Segala yang pernah diajarkan kepadamu tentang makna kebahagiaan, mungkin sesungguhnya telah menyesatkan kita semua. Pernahkah terbersit di benakmu bahwa segala pencarianmu akan kebahagiaan, ketenangan, dan pemenuhan sejati sebenarnya tak berakar dari harta benda atau kepuasan dunia, melainkan tersembunyi jauh di dalam kedalaman jiwamu sendiri? Lebih dari 25 abad yang lalu, seorang pria muda mengambil langkah radikal, melepaskan segala kemegahan dan kekuasaan bangsawan, meninggalkan kehidupan istana yang penuh limpahan demi menyelami teka-teki paling mendalam dalam hidup manusia. Mengapa kita semua menanggung penderitaan? Ia adalah Siddhartha Gautama. Perjalanan transendennya dari pangeran mewah menuju manusia tercerahkan, menggetarkan dunia, membelokkan nasib sejarah manusia untuk selamanya. Namun di balik kisah besar itu, tersembunyi sebuah ajaran abadi yang merobohkan belenggu kesadaran lama. Sebuah kebenaran yang menjelaskan akar duka. Mengapa genggaman hawa nafsu menahan kita dalam lingkaran tak berujung ketidakpuasan? Dan bagaimana mungkin kita memperoleh perdamaian hakiki yang tak lenyap ditelan waktu? Di video kali ini, kita akan menyelami kisah dan pelajaran Sang Buddha, mengupas harta paling berharga yang pernah ia temukan. Pemahaman yang, jika sungguh-sungguh dialami, mampu melepaskan siapapun dari jerat penderitaan. Siapkan dirimu, bukan sekadar untuk mendengar, tetapi bagi kelahiran kesadaran baru. Mari kita jelajahi bersama ajaran agung Sang Buddha, sebuah wahyu yang sanggup mengubah segala yang kau ketahui tentang hidup. Pangeran yang meretas cakrawala. 2,5 milenia silam, di sebuah negeri subur bernama Kapilavastu, lahirlah seorang anak lelaki dengan takdir yang telah diramalkan akan mengubah jalan hidup manusia selamanya. Kisah kelahirannya dikepung nubuat. Para resi suci membaca di garis takdirnya, ia akan tumbuh menjadi penguasa dunia atau penunjuk cahaya bagi umat manusia. Ayahandanya, Raja Sudodana, berharap putranya tetap terbenam dalam duniawi, bukan menempuh jalan rohani. Seluruh kenikmatan dan kemewahan pun dirancang mengelilingi kehidupan Siddhartha, agar ia tak mengenal realitas pahit di luar dinding istana. Namun, di tengah segala kelengkapannya, resah halus menari di relung hatinya. Ada panggilan lembut yang tak bisa ia diamkan, mengarahkannya menuju kedalaman misteri. Suatu hari, jemari takdir membimbing Siddhartha keluar dari benteng keemasan. Ia berjumpa kenyataan tak bersolek. Seorang renta membungkuk melawan usia, seorang yang sakit digigil derita, mayat terbebani dari dunia menuju keabadian, dan seorang pertapa yang terpeta damai. 4 penglihatan ini menumbangkan ilusi yang ia kira adalah hidup. Ia menyadari segala sesuatu bersifat fana, tak lepas dari kepedihan dan berakhir dalam kematian. Namun di wajah sang pertapa tersingkap cahaya harapan. Ada sebuah pintu keluar dari siksa batin. Hatinya kini kokoh. Ia mengerti tak ada jalan pulang. Dengan hati dipenuhi belas kasih, ia meninggalkan segala kemewahan, bahkan istri dan buah hatinya sendiri. Siddhartha sadar, hanya dengan menapaki perjalanan suci ini, ia dapat menemukan kebenaran yang membuka gerbang pembebasan bagi semua makhluk. Disinilah dimulai kisah agungnya, jejak menuju pencerahan yang mengguncang batin dunia. Masa pencarian. Berjalan di lembah ketidakpastian. Selepas meninggalkan istana, Siddhartha Gautama terlempar ke medan baru. Dunia yang jauh dari sentuhan kenikmatan, namun kaya akan ujian dan kehausan akan makna. Tujuannya tunggal, menguak akar segala penderitaan manusia dan cara memutus rantainya. Langkah pertamanya ialah menimba ilmu dari para guru suci terkemuka zaman itu. Ia bersila bersama Alara Kalama, mendalami teknik meditasi hingga mencapai kekosongan batin.
Tapi keheningan itu tak abadi. Penderitaan masih menunggu di ujung kesadaran. Pencarian berlanjut ke Uddaka Ramaputa. Ia menggapai lapisan kesadaran lebih halus, melampaui batas pengalaman biasa. Namun sisi malam duka manusia tetap belum terkuak tuntas. Sang pencari pengalaman pun menempuh jalur ekstrim, menghukum badan, berpuasa hingga raganya menipis bak tulang, menghadapi panas dan dingin, dengan harapan menghapus semua tirai batin. 6 tahun dijalani, dengan tubuh koyak oleh lapar dan siksaan. Namun kilau pencerahan tak kunjung menyapa. Entah istana penuh ragam atau kerasnya asketisme, semuanya gagal menghadirkan damai abadi. Pada satu sore sekarat di tepi sungai, telinganya menangkap petuah dari musisi. Jika senar terlalu kencang, ia akan putus. Jika terlalu longgar, ia diam membisu. Hanya keseimbangan yang melahirkan harmoni. Kata-kata sederhana itu menghunjam ke lubuk hatinya. Tiba-tiba ia mengerti, kebijaksanaan hanya tumbuh di tanah keseimbangan. Ia pun melepaskan laku ekstrem, menerima santapan seadanya, dan kembali bermeditasi. Kini dengan pemahaman baru, jalan tengah telah ia temukan. Dari titik inilah, langkah nyata menuju pencerahan benar-benar dimulai. Malam pencerahan, bangkitnya si tercerahkan. Dengan niat sebulat tekad, Siddhartha duduk di bawah pohon Bodhi yang kudus. Ia bersumpah tidak akan berdiri sebelum tabir kebenaran terangkat. Ia tenggelam dalam keheningan, terlebur dalam meditasi terdalam, siap menghadapi segala bayang dari dalam maupun luar dirinya. Kala itu Mara datang, sosok perwujudan ilusi, hasrat dan ketakutan. Mara mengirim godaan, rasa takut, keraguan dan janji-janji kosong kenikmatan. Namun Siddhartha tetap tak bergeming. Ia memandang segala godaan itu sebagai fata morgana, bayangan yang sekadar mampir di layar kesadaran. Dengan ketenangan tak terlukiskan, ia menyentuh bumi. Gerak sederhana, namun syarat makna. Bumi menjadi saksi ketegarannya. Seketika itu Mara sirna. Saat fajar merekah, sebuah peristiwa langka pun terjadi. Siddhartha mencapai pencerahan sempurna. Ia menjadi Buddha, sang yang telah bangkit dari tidur maya. Wawasannya terpenuhi. Ia melihat benang-benang kegelisahan dan penderitaan. Ia mengenali akar sakit manusia, keterikatan, keinginan yang tak bertepi, ketergantungan pada apa yang selalu berubah. Dari pemahaman mendalam ini, lahirlah 4 kebenaran mulia. Pertama, hidup penuh penderitaan, dukkha, karena segala sesuatu bersifat tak kekal dan gampang sirna. Kita menderita karena tak mau melepaskan apa yang pasti hilang. Kedua, sumber penderitaan adalah keinginan, samudaya, melalui keterikatan pada kenikmatan, identitas, dan ilusi dunia. Ketiga, akhir penderitaan itu ada, niroda. Lepas dari belenggu keterikatan, kita bisa menemukan kedamaian tak tergoyahkan. Keempat, ada jalan menuju pembebasan, magga. Jalan mulia berunsur 8, sebuah peta bagi hidup yang syarat kesadaran, belas kasih, dan kebijaksanaan. Pencerahan membuka gerbang kebebasan, bukan hanya untuk segelintir rahib atau pelaku tapa brata, namun bagi siapa saja yang mau menatap kenyataan tanpa tabir. Dari bawah naungan pohon Bodhi, ia bangkit bukan lagi pencari, namun sudah menjadi Buddha, sang yang menemukan cahaya dalam dirinya. Pencerahan dan rahasia jalan tengah. Selepas menyentuh kesadaran tertinggi, sang Buddha tak sekadar menikmati sunyi batin sendirian. Digugah oleh welas asih mendalam, ia memilih kembali ke tengah umat manusia, menunjukkan cahaya pengetahuan bagi siapapun yang rela mendengar. Pesannya sederhana, namun cukup kuat untuk menggetarkan pondasi peradaban. Penderitaan dapat teratasi. Dalam petuah pertamanya di Taman Rusa, Sarnath, Buddha membagikan inti pencerahannya. 4 kebenaran mulia. Kebenaran pertama, dukkha,
Hidup menyimpan lapisan ketidakpuasan, melampaui sekadar rasa sakit. Ada keresahan batin karena kita terus memburu kebahagiaan semu. Kebenaran kedua, samudaya, asal muasal penderitaan. Kita sengsara karena melekat erat. Kita memburu kepuasan, menolak perubahan, mengharapkan segalanya tetap serupa, padahal alam selalu berubah. Kebenaran ketiga, niroda, akhir derita ada. Bila ada sebabnya, pasti ada akhirnya. Mampu melepaskan keinginan, maka damai perlahan datang. Kebenaran keempat, maga, jalan pembebasan. Ada rute menuju akhir penderitaan. Jalan mulia berunsur 8. Bukan sekadar konsep, tapi pedoman nyata menapaki hidup. Inilah 8 langkah itu. 1. Pandangan benar. Melihat hakikat dunia dengan jernih, memahami perubahan dan sumber kegetiran. 2. Niat benar. Menanamkan niat tulus di hati, penuh welas asih, jauh dari pementingan ego dan kekerasan. 3. Ucapan benar. Berbicara jujur, lembut, membawa manfaat. 4. Perbuatan benar. Menjalani hidup beretika, tak melukai sesama makhluk. 5. Mata pencaharian benar. Bersumber hidup dengan cara yang selaras dengan kehidupan. 6. Upaya benar. Mengembangkan pikiran sehat, meninggalkan pola-pola batin merusak. 7. Kesadaran benar. Memperhatikan tubuh, perasaan, dan pikiran secara total. 8. Konsentrasi benar. Mengasah batin dalam meditasi hingga menembus kedalaman damai. Semua ajaran ini tidak meminta kepercayaan buta, namun mendorong pengalaman batin secara langsung. Selama 45 tahun, Buddha membagikan jalan ini tanpa lelah, menyentuh jiwa siapapun, entah penguasa atau peminta-minta. Ia menegaskan, kedamaian bukanlah hak istimewa, namun warisan semua makhluk. Ajaran agung Sang Buddha adalah jemputan kekal bagi kita untuk sepenuhnya terjaga, untuk melepaskan genggaman, merangkul perubahan, dan berjalan tegak di jalur pembebasan. Sebuah jalan yang selalu menantimu di setiap langkahmu. Sekarang juga, meniti jalan itu di masa kini. Ajaran Buddha justru semakin bernilai hari ini, di tengah dunia yang riuh, penuh kerisauan dan bara keinginan tanpa ujung. Jalan tengah tampil sebagai kunci menuju kebebasan batin yang sejati. Buddha menegaskan, kita tidak dipenjara oleh keadaan. Kita membawa kekuatan dalam diri untuk mentransformasikan duka menjadi kebangkitan. Setiap gelisah, setiap kecemasan, setiap perasaan hampa adalah undangan sunyi untuk merenung. Apa yang aku genggam erat? Apa yang belum sanggup aku lepas? Alih-alih melawan arus perubahan, kita belajar menghadapi hidup dengan penuh hadir dan hati yang lembut. Dengan memperkuat kesadaran, kita memandang segala pikiran dan rasa sebagai tamu yang datang silih berganti, bukan kebenaran mutlak. Kita tak lagi terpenjara sebagai korban batin, melainkan hadir sebagai saksi yang penuh sadar. Dari titik itulah, jalan menuju kebebasan merangkak terbuka. Jalan mulia berunsur 8, bukan sekadar petuah roh, melainkan peta kehidupan yang dapat diwujudkan setiap hari. Di kantor dan sekolah, ucapan dan mata pencaharian benar menciptakan hubungan sehat dan saling memuliakan. Di rumah, perbuatan dan niat benar membawa harmoni yang menyejukkan. Dalam keheningan, kesadaran dan konsentrasi benar menjaga ketenangan batin, meski di luar badai terus menerpa. Pelajaran utama Sang Buddha tak hanya untuk para rahib atau penghuni wihara, namun bagi siapa saja yang memilih sadar. Perubahan sejati tak datang dalam kepak keajaiban instan, melainkan bertunas lewat pilihan-pilihan sederhana yang kita tanam tiap hari. Pikiran, perkataan, dan tindakan adalah benih untuk masa depan. Seperti ucapan Buddha yang abadi,
Kedamaian lahir dari dalam, jangan mencarinya di luar sana. Kita semua, tanpa kecuali, tengah meniti jalur pembebasan itu. Pertanyaan utamanya hanya satu: apakah kita menapaki jalan ini dengan penuh sadar, atau tetap terlelap dalam pelukan ilusi? Inilah undangan abadi Sang Buddha. Terjagalah di sini dan sekarang. Ubah derita jadi kebebasan. Ganti kebingungan dengan kejernihan. Lepaskan rasa sakit dan temukan damai. Langkahmu dimulai pada detik kau memilih maju. Terima kasih telah berkelana bersama. Jika kisah dan pelajaran ini menyentuh hatimu, silakan bagikan pemikiranmu di kolom komentar dan bergabunglah bersama kami dengan menekan subscribe agar perjalanan penemuan diri ini dapat dijalani bersama dari hati ke hati.